Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Ya, meskipun kita tetap masih dalam kondisi di mana kita sekarang dalam keadaan masih pandemik, jadi posisi kita masih belum 100% itu bebas. Jadi kondisi kita pembelajaran masih terbatas. Jadi saya selalu ingatkan ke adik-adik semua, ke kita semua untuk tetap tertib menggunakan masker saat pembelajaran di sekolah agar mudah-mudahan di depan kita sudah bisa 100% melaksanakan pembelajaran full tanpa shift seperti ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau satu orang tolong pimpin doa dulu. Ya, silakan. Duduk siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita tunduk sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terabsen dulu, ngecek kehadiran, apa sudah hadir semua atau belum. Oke, Amar Fajri. Oke, Amar hadir. Revalina. Rahel. Hersita. Oke, 15 orang hadir semua ya. Oke, alhamdulillah kita hadir semua. Oke. Sebelumnya itu tentang fungsi dan unsur warna CMYK RGB, kemudian unsur tata letak. Maka hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu menerapkan prosedur scanning gambar dan ilustrasi dan teks ke dalam desain. Oke. Cara kerjanya, cara kerja scan. Cara kerja scan artinya dia memindai atau mengukur suhu, kemudian dia konversi ke dalam bentuk data. Itu juga scan. Kalau di toko barang yang di-scan, kemudian muncul informasi harga. Oke. Untuk materi scanning kita, yaitu hanya untuk pertama, scanning untuk kegiatan desain. Oke. Kemudian scanning untuk data pribadi, misalnya kalian ingin mengarsipkan berkas-berkas kalian ya. Kalau ada sertifikat, ada ijazah, itu kan masih dalam bentuk kertas. Biasa kertas itu dia tetap akan lapuk dimakan usia. Nah, supaya file kita aman, maka kita scan seperti itu. Atau yang ketiga, misalnya pemberkasan. Waktu kalian masuk pertama di SMK 1 menggunakan sistem PPDB, ya kan? Apa PPDB? Penerimaan peserta didik baru secara online. Nah, di PPDB itu kalian dimintakan berkas Anda, berkas-berkas untuk persyaratan masuk. Misalnya raport, ya kan? Ijazah atau SKHU dan seterusnya. Nah, jadi semua itu merupakan upaya untuk meminimalisir adanya data fisik, oke, berkas fisik, sehingga kalian jadi lebih mudah tanpa harus mengantar berkas ke sekolah untuk mendaftar. Cukup di scan atau dipermudah lagi dengan cara difoto, kemudian diupload seperti itu. Itu juga kegiatan scanning untuk tujuan pemberkasan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang, yo, angkat tangan. Dari cerita yang saya sampaikan tadi, siapa yang bisa menarik kesimpulan apa itu scanning, dan apa itu scanner? Oke, silakan Ragil. Menurut yang dari saya sampaikan tadi, bahwa scanning adalah kegiatan untuk men-scan barang, sedangkan scanner adalah barangnya sendiri. Barangnya. Jadi kalau misalnya mau scanner adalah alatnya. Oke, bagus Ragil. Jadi scanning adalah kegiatan memindai atau scan. Sementara scanner adalah alatnya. Scanning adalah kegiatan pemindaian. Kata dasar pindai atau pindah. Artinya memindahkan. Apa yang dipindahkan? Ya, tentu dalam hal ini adalah memindahkan atau mengcopy, menduplikat data berupa fisik, berkas misalnya atau gambar, ke bentuk digital.
Tujuannya untuk apa? Ya tentu tujuannya macam-macam. Saking banyaknya tujuan daripada scanning ini, sehingga kita harus perlu membatasi 3 tadi. Ya. Jadi mulai dari ide, sketsa, scanning, tracing, editing, publishing. Seperti itu. Oke? Nah, untuk kepentingan pembuatan desain ini, tentu tahapan scanning itu penting. Kenapa? Kita bisa melakukan tracing atau menciplak atau menduplikat itu apabila ada filenya. Jadi kita harus scan dulu, misalnya sketsa yang sudah kita buat, sketsa logo. Sketsa logo, supaya kita bisa tracing di aplikasi, kita ciplak, maka harus ada file digitalnya. Jadi caranya harus di-scan. Itu tujuan yang kedua, untuk tujuan pembuatan desain. Tujuan yang ketiga, kita ingin mengamankan data-data kita dari pelapukan. Misalnya, berkas kita supaya aman, ada file digitalnya. Maka kita bisa menggunakan scan untuk mengamankan data-data kita. Misalnya kita upload di Drive online, Google Drive. Sehingga kapanpun, dimanapun, kita membutuhkan berkas tanpa harus bawa berkasnya langsung. Kita cukup download saja data kita yang ada di Drive online kita. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami kira-kira? Nah, itu. Pikan kelompok. Jumlah 15 orang. Terbagi satu kelompok 4 orang. Printernya ada 4, scannernya ada 4. Satu kelompok 4 orang. 4. Satu kelompok jadi 3. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, tugas kalian nanti, share akan bagikan file. Oke? Share akan bagikan file. Share akan bagikan file atau berkas cetak. Ini per kelompok. Dan kumpulan file ini berisi 3 file. Yang pertama, untuk kepentingan desain. Oke. Yang kedua, untuk kepentingan dokumentasi pribadi, dokumen pribadi. Dan yang ketiga adalah untuk kepentingan pemberkasan. Oke. Nah, di sini untuk dokumen 1, file 1 itu hanya 1 lembar. Yang kedua, 1 lembar juga. Yang ketiga, ini dokumennya terdiri dari 4 lembar dengan orientasi yang berbeda. Ada potret, ada landscape, dan itu dibuat jadi 1 file. Oke? Dan masing-masing kelompok men-scan objek yang berbeda. Oke, dan di berkas yang akan saya bagikan nanti, di situ ada ketentuan. Nanti kita baca sama-sama, saya bagi dulu nih. Yang kelompok 1, nih. Yo, silakan yang kelompok 1. Kelompok 2. Yo, yang kelompok 2. Nih. Kemudian kelompok 3. Kelompok 1 ketukar kayaknya. Ya, tukar. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, ini kelompok 4. Oke. Nah, sebelum melakukan prosedur scanning, silakan dibuka dulu secara berkelompok, dilihat. Taruh di tengah saja biar kelihatan semua. Dilihat baik-baik filenya, itu ada penamaan file. Bagaimana dalam satu dokumen, nih, dalam satu file berisi banyak lembar atau banyak page di dalamnya dengan orientasi yang berbeda-beda. Itu tantangan biasanya kalau kita menggunakan output file scanning ini untuk kepentingan pemberkasan. Maka kita perlu menyesuaikan posisi. Ada yang potret, ada yang landscape. Satu file isinya banyak page atau banyak bagian. Seperti tadi. Nih, saya coba lagi. Masih menggunakan fungsi yang tadi. Edit setelah dipindai.
Kalau hidung 60%, 5 eksistensi tinggi. Mulai saja ya. Siap? Oke. Kemudian pada tahapan desain nanti, kalian sudah bisa melakukan scanning untuk kepentingan tracing gambar nanti. Oke? Jelas kira-kira? Sampai di sini ada pertanyaan? Dah? Oke. Perlu adik-adik ketahui, untuk penggunaan mesin scanner, alat scanner ini, dia bervariasi. Beda pabrikan tentu beda pengaturan. Intinya adalah untuk menentukan output filenya, itu yang perlu kalian lihat adalah resolusi, orientasi, kemudian modelnya, serta format filenya, seperti itu. Mungkin penempatan di software mungkin berbeda-beda. Oke? Jelas semua? Nah, oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya tunjuk satu orang, Revalina, pimpin doa, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tunduk sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, doa selesai. Sebelum kita kembali, komputer yang digunakan tadi di shutdown, kemudian scannernya juga, tekan powernya, shutdown juga dimatikan. Oke. Sebelum kita keluar, ya, pastikan tidak ada sampah-sampah di atas meja. Nanti filenya dikumpul semua. Filenya dikumpul semua, ditaruh di depan. Filenya ditaruh depan. Filenya ditaruh depan. Oke. Oke, duduk dulu semua, semuanya duduk dulu di tempat duduk masing-masing. Oke, kasih. Oke, duduk di tempat duduk masing-masing. Mana file yang terakhir? Cindy, file yang terakhir. Biar nggak usah disusun saja, nanti saya susun. Oke, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Tuhan. Di Tuhan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Dan sebelum keluar, saya ingatkan agar tetap digunakan sampai di rumah. Perhatikan kembali tempat duduk yang Anda tempati, dan jangan ada sampah-sampah yang di atas meja. Oke, silakan keluar dengan tertib, jangan sampai bertumpuk di depan pintu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.